jadi saksi? Siap dong. Siap. Apa aja nih? Udah dipersiapin? Udah dong. Apa aja Mau nih berkas disiapin, Dok? bukti-bukti untuk di fakta persidangan. Berapa lembar Dokter Rocky? Udah tahu nggak hitung juga berapa lembarnya. Kan yang ini cuma jaga-jaga aja kalau butuh, kayak itu kalau seandainya ada yang ditanya di dalam sini. Gitu. Jadi keterangannya akan meringankan kita atau gimana? Mau meringankan kita atau meringankan Reza Gladys, yang pastinya saya akan mengungkapkan yang saya tahu. Untuk meringankan Reza Gladys ataupun meringankan Nikita Mirzani itu kan hakim yang akan menilai. Yang pastinya saya akan membicarakan apa yang saya tahu. Itu bakal bantah soal tutup mulut pakai uang. Yang Kalian dengarkan semuanya, karena dari rekaman saja kalian bisa melihat ada nggak saya bilang, Dokter Oki bilang bungkam pakai uang, ada nggak? Dari situ saja itu pertama. Terus juga dari bukti chat ada nggak seperti itu. Kalau asumsi-asumsi saya juga bisa berasumsi-asumsi. Dokter mungkin ada rasa gugup gak sih persidangan pertama atau? Oh, kalau yang ngomongin kalau sidang ini saya udah kedua kali. Pernah waktu menjadi saksi di sidangnya Isa Zega kan di Kepanjen Malang gitu. Jadi dan saksi juga. Jadi udah terlatih lah, udah tahu caranya gimana. Tapi dokter merasa agak dirugikan nggak sih dengan isi dakwaan itu namanya disebut terus dibilang yang Oh iyalah, kayak gitu. Iyalah, kalau dirasa dirugikan dalam artian kenapa saya jadi terseret-seret. Tapi kalau terseret-seretnya karena kan memang ada dalam ceritanya seperti itu. Tapi jangan mengisyaratkan kalau seandainya saya ini misal singkat itu dia, itu aja. kerugiannya mental, mungkin mental juga atau mungkin ada materi juga ganggu dokter. waktu. Kalau kerugian ya nanti bisa kuasa hukum saya. Mungkin kuasa hukum saya mau ngomong. Silakan. Yang pasti seperti saya sampaikan bahwa klien kami hadir untuk menyampaikan apa yang dia alami, dia rasakan. Ya, bukan apa yang saya briefing ke beliau, tapi beliau nanti akan sampaikan fakta-fakta persidangan sesuai dengan apa adanya. Ya. Jadi kan orang bisa berkata sesuatu tapi harus bisa membuktikan. Ya. Kita sepakat bahwa jangan pernah menyampaikan sesuatu yang tidak terjadi atau tidak bisa kita buktikan. Ya. Jadi inilah momen yang ditunggu-tunggu oleh klien kami untuk menyampaikan apa yang dialami berdasarkan bukti yang ada. Karena bukti-bukti itu tidak boleh disampaikan sebelum di persidangan atau di kepolisian. Walaupun saya kan sudah pernah menjadi saksi di kepolisian. Kalian harus tahu, ini saya clearkan, saya itu sudah mendatangi untuk sebagai saksi di kepolisian. Saya tidak pernah mangkir sekalipun. Jadi saya sudah pernah diperiksa dan status saya tidak tersangka, sampai sekarang pun saksi. Itu yang pertama. Kedua, dan saya memberikan bukti-bukti. Kenapa dokter nggak ngasih tahu bukti-buktinya kami ke awak wartawan? Karena memang tidak boleh. Kan kalian tahu tentang hukum ya. Kita tidak boleh memberitahu tentang barang bukti. Barang bukti yang sah itu tidak boleh diumumkan. Lalu berikutnya lagi, ini akan saya beberkan hanya boleh di persidangan. Karena kalau seandainya saya sudah beberkan, saya tidak bisa menjadikan ini barang bukti lagi, sudah tidak sah. Tapi ketika saya sudah beberkan, baru saya bisa berbicara sama kalian. Berarti omongannya nanti kalian tanyakan setelah persidangan. Bang, satu lagi Bang, terkait kerugian yang dialami oleh Dokter Rocky yang namanya diseret itu mungkin ada langkah-langkah apa nanti Bang Sunan? Nanti kita lihat setelah hasil persidangan ya. Cuma yang pasti nanti setelah alat bukti dijadikan fakta-fakta di persidangan, nanti kita akan lakukan klarifikasi untuk pemulihan nama baik dia. Dokter Rocky mungkin dapat informasi selain Dokter Rocky hari ini yang dihadirkan JPU siapa lagi? Nggak tahu, karena kan di dalam surat panggilan itu nggak ada nama-nama yang lain kayak gitu. Tapi saya mendapatkan untuk panggilan di hari ini datang itu saya dapat suratnya di Selasa sore kayak gitu. Dan juga saya sebenarnya udah tebak-tebakan, ini kan udah pemanggilan saksi-saksi kemarin, pasti kan akan saksi-saksi lain akan dipanggil. Maka dari itu saya memang harus nge-spare waktu kan persidangan kita ini kan setiap hari Selasa atau enggak Kamis kan, berarti saya harus memang kosongin jadwal tuh setiap Selasa dan Kamis supaya saya nggak mau digiring-giring nanti takut mangkir, enggak, saya siap kayak gitu. Dan alhamdulillah kan benar saya datang. Dokter Rocky sejauh mana support untuk kita, dokter? Oh, saya support mau gimana pun apapun, saya itu mensupport apapun itu, maupun bisa Reza Gladys seperti itu, saya mensupport apapun untuk menegakkan kebenaran ini gitu, itu saja. Hari ini Doktif nggak hadir, seperti apa mungkin tanggapan dari dokter sendiri? Hari ini Doktif tidak hadir sebagai saksi, seperti apa mungkin tanggapannya? Tanya ke beliau saja kayak gitu. Ya mungkin beliau lagi berhalangan hadir, mungkin bertabrakan dengan kegiatan yang beliau sudah rancang sebelumnya. Tapi kalau ditanya ada nggak berhubungan sama Doktif untuk menanya, tidak sama sekali. Di dalam ada Reza Gladys, mungkin akan ngobrol atau
pasti akan dipisahkan, karena saya setelah masuk ini punya ruangan sendiri atau ruang tunggu sendiri, yaitu pastinya tidak akan bertemu kayak gitu. Kalaupun bertemu ya nggak ada masalah kan, saya dengan beliau juga tidak ada masalah. Yang perlu saya tekankan, sebelum masalah ini pun saya dengan Reza Gladys pun berhubungan baik, yang sudah dia sampaikan saya lihat di video seliweran di TikTok, dia mengatakan kan saya itu dekat sama dia. Kan kalian bisa dengar di fakta persidangan kemarin. Ini untuk menegaskan Dr. Rocky tidak mendukung Nikita Mirzani maupun Reza Gladys yang Nikita Mirzani adalah sahabat saya. Nikita Mirzani adalah sahabat saya. Sebelum masalah ini, Reza Gladys pun teman baik saya, kayak gitu. Jadi di sini saya akan membeberkan fakta persidangan yang sebenarnya terjadi. Tapi di persidangan ini artinya Dr. Rocky netral gitu. Iya, netral, dan juga kalau ada nanti fakta persidangannya yang menurut hakim menguntungkan Nikita Mirzani ya silakan, menurut hakim juga menguntungkan Reza Gladys silakan, karena kan sebagai saksi tidak boleh berbohong dong. Makasih banyak Pak. Terima kasih. Siap, makasih wartawan. Assalamualaikum.